MJ Listeners, kondisi banjir di Desa Pecuk, Kecamatan Mijen di Demak, Jawa Tengah berangsur surut. Setelah kemarin ketinggian banjir naik karena mendapatkan kiriman air dari Bendung Wilalung, di mana banjir yang merendam desa ini membuat warga susah untuk beraktivitas. Untuk informasi situasi terkini di sana, saya sudah terhubung bersama dengan koresponden MGN, ada Budi Hutomo dari Desa Pecuk, Kecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah. Selamat pagi, Mas Budi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Abi. Oke, Budi, bagaimana kondisi terkini banjir di Kabupaten Demak yang sudah memasuki hari ke-12 ini? Ya, bisa saya laporkan untuk kondisi banjir di Kabupaten Demak di hari ke-12 ini kondisinya sudah berangsur surut. Banjir yang terjadi di Demak ini berimbas pada 7 kecamatan dan 25 desa. Banjir ini 2 hari yang lalu sempat surut karena ada luapan dari Sungai Wulan, desa-desa kembali tergenang lagi. Namun untuk saat ini kondisi banjir berkisar antara 20 sampai 60 cm. Dampak banjir yang tak kunjung surut ini membuat warga kesulitan untuk beraktivitas, terutama keluar masuk desa. Ya, Abi. Baik, warga sulit untuk beraktivitas. Apakah ada warga yang mengungsi di sana ke tempat yang lebih aman? Ya, untuk data saat ini warga yang mengungsi masih sekitar 100 orang dan mereka mengungsi di rumah saudara masing-masing. Karena untuk pengungsian yang ada di Desa Prampelan, warganya sudah pada pulang semua. Ya, Abdi. Baik, kemudian bagaimana kondisi di pengungsian, Budi? Apakah bantuan sudah disalurkan di sana? Ya, untuk kondisi di pengungsian, dari pantauan kemarin warga yang di pengungsian mereka sudah dapat bantuan berupa logistik, selimut, dan pengobatan. Namun untuk warga yang terdampak banjir yang tidak mengungsi, mereka sebagian belum dapat bantuan karena bantuan hanya difokuskan pada di titik-titik pengungsian saja. Untuk warga yang berada di pelosok-pelosok tidak terjangkau untuk bantuan berupa logistik. Ya, Tidak Abdi. terjangkau. Apa tantangannya? Kenapa warga masih belum ada yang mendapat bantuan yang tidak merata di sana? Karena kondisi banjir yang terjadi sejak malam tahun baru itu tanggal 31 Desember itu berimbas pada 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Dari 14 kecamatan itu sebanyak 141 desa terendam banjir. Hmm. Banyaknya titik-titik lokasi banjir dan pengungsian membuat petugas BPBD dan tim relawan kesulitan untuk menjangkau semua titik para pengungsi. Ya, Abdi. Baik, kesulitan untuk menjangkau titik pengungsi, kemudian apa upaya yang dilakukan untuk bisa menyalurkan bantuan karena mereka terisolir di sana? Ya, untuk saat ini warga yang terisolir mereka dapat bantuan dari pihak-pihak swasta. Hmm. Ya, Abdi. Untuk dari pemerintah Kabupaten Demak sampai saat ini belum ada bantuan untuk mereka yang kondisinya berada di pelosok. Oke, kemudian bagaimana dengan warga yang sakit di sana? Apakah sudah ada penanganan medis? Untuk warga yang sakit, yang mereka yang bertahan di rumahnya sampai saat ini belum ada tim medis keliling dari titik-titik lokasi banjir. Namun kemarin waktu ada di titik pengungsian, di situ disediakan posko kesehatan. Untuk saat ini warga mengeluh sudah mengeluh sakit gatal-gatal, pusing, serta diare. Baik, Budi, kemudian apa yang paling dibutuhkan oleh warga selain tadi juga masih ada sulitnya tenaga medis yang sampai untuk menjangkau warga yang masih terisolir. Apa kemudian upaya yang dilakukan di sana? Ya, untuk yang dibutuhkan warga saat ini agar banjir cepat surut inilah pompa untuk menyedot air banjir. Karena banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini kondisinya stagnan, tidak bisa mengalir. Dan selain itu juga warga membutuhkan logistik dan pengobatan. Ya, Abdi. Baik, pompa dan juga pengobatan apakah sudah diupayakan dari pemerintah desa di sana? Pemerintah desa sudah meminta kepada pemerintah kabupaten, tapi hingga saat ini belum ada realisasi terorganisasi. Apa alasannya, Yang Budi?
Ya, untuk saat ini dari pemerintah kabupaten masih mengusahakan untuk menyewa pompa-pompa itu dari pemerintah Kabupaten Jawa Tengah, karena untuk pemerintah kabupaten sendiri tidak punya pompa untuk memompa air banjir ke sungai-sungai yang bisa mengalirkan air ke lokasi laut. Baik, artinya masih menunggu koordinasi dari pemerintah kabupaten begitu ya Budi ya? Iya, siap. Oke, informasi terkini apa kemudian lagi tantangannya yang bisa kemudian mendatangkan bantuan di sana selain masih menunggu koordinasi yang mungkin masih agak sedikit memakan waktu, apalagi update terkininya? Ya, untuk update terkini emang kondisi banjir ini sudah mulai berangsur surut, dan warga ini secara sukarela mereka mendirikan dapur umum sendiri, karena kemarin dapur umum yang didirikan dari dinas sosial sudah ditutup. Dan untuk saat ini warga berharap hanya untuk normalisasi sungai dan penyedotan air banjir agar banjir ini cepat surut. Kondisi cuaca yang kurang menentu dan seringnya terjadi kiriman banjir dari wilayah atas membuat wilayah Kabupaten Demak ini sering mendapat kiriman banjir, dan kondisi banjir akan terus naik apabila mendapat kiriman banjir dari daerah atas Baik, seperti Semarang dan Salatiga. baik. Dan untuk upaya normalisasi sungai itu juga apakah sudah dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, sampai saat ini belum ada langkah konkret terkait normalisasi sungai. Dan untuk saat ini pemerintah kabupaten masih mengecek titik-titik lokasi tanggul yang kritis serta sungai-sungai yang akan dinormalisasi. Baik. Ya, Abdi. Budi, bagaimana dengan kebutuhan air bersih warga yang ada di sana? Untuk kebutuhan air bersih warga masih menggunakan air pump atau PDAM, karena meskipun terendam banjir untuk kondisi air bersih masih bisa mengalir. Namun untuk lokasi tertentu seperti banjir bandang yang terjadi di perumahan Orion Meranggen Demak kemarin, warga kesulitan air bersih. Karena selain kondisi air PDAM yang mati, juga sumur-sumur pompa yang dimiliki warga juga rusak karena terdampak terjangan air banjir. Dan dari itu warga mengeluhkan lambannya penanganan dari pemerintah kabupaten dan distribusi air bersih. Karena sampai saat ini warga masih membersihkan sisa-sisa lumpur sisa terjangan banjir yang terjadi Jumat petang lalu. Ya, Abdi. Baik, ya kita harapkan ada penindakan lanjutan ya dari pemerintah setempat untuk kemudian menyalurkan bantuan terutama air bersih bagi warga yang ada di sana. Kemudian Budi, bagaimana dengan informasi perakiraan cuaca yang ada di sana? Apakah ada informasi banjir susulan masih akan terjadi di sana? Ya, untuk informasi banjir susulan bisa kemungkinan terjadi karena kondisi meskipun di Demak ini kondisinya cerah, namun di daerah hilir atau di daerah atas yang berdekatan dengan Kabupaten Demak kondisinya juga mendung. Soalnya banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini merupakan banjir kiriman dari daerah atas. Apabila di daerah atas terjadi banjir, terjadi hujan, maka di Demak pun akan mengalami banjir. Apalagi kondisi Sungai Wulan saat ini kondisinya masih penuh dan ini masih meluber ke desa-desa yang berada di sekitar Sungai Wulan. Ya, Abdi. Baik, Budi ini sudah masuk ke hari ke-12. Mengapa begitu lamban banjir ini belum tertangani secara penuh gitu? Ya, karena kondisi banjir yang sudah terjadi lama ini karena hampir semua di seluruh kabupaten yang berdampingan dengan Kabupaten Demak kondisinya mengalami banjir. Seperti di Kudus, Pati, Jepara, kondisinya sama, dan itu hulunya juga sama dari satu Sungai Wulan. Jika Sungai Wulan ini sudah surut, maka banjir yang terjadi di beberapa kabupaten yang dialiri dari Sungai Wulan ini juga akan berlangsung surut. Namun hingga saat ini kondisi Sungai Wulan masih penuh dan belum ada tanda-tanda surut. Ya, Abdi. Baik, Budi terakhir sampai kapan apakah ada prediksi dan kepastian dari pemerintah setempat bahwa banjir ini akan bisa ditangani karena ini sudah memasuki 12 hari, hampir 2 minggu begitu. Adakah kepastian yang diberikan dari Pemda setempatkah untuk penanganan banjir ini? Ya, untuk banjir ini dari pemerintah juga belum bisa memastikan kapan bisa surut.
Karena selain air banjir di kondisi Kabupaten Demak ini juga dipicu dengan datangnya banjir aerob. Nah, banjir aerob juga menyumbang banyak untuk ketinggian banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, seperti di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung. Selain dampak banjir, juga dampak banjir rob ini memicu lamanya surutnya banjir yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut. Baik, ya. Terima kasih koresponden MJN Budi Hutomo atas laporan Anda dari Demak, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas, salam sehat selalu.